Shalom, selamat pagi saudaraku. Sebetulnya banyak orang yang belum mengerti arti merdeka dalam Tuhan. Kita seringkali dari muda menyanyikan lagu ku menang ya. Rasanya kita sudah bebas. Iblis dikalahkan. Ya, sekarang kita menyanyikan lagu itu dan kita akhirnya merasa aku benar-benar sudah bebas. Dan aku sudah menang. Yang menjadi pertanyaan besar dalam hidup kita seharusnya, apakah kita benar-benar sudah bebas? Itu pertanyaan loh, itu harus loh saudaraku. Secara hukum memang kita sudah dibebaskan, dimiliki oleh Tuhan Yesus karena kematiannya dan kebangkitannya. Itu kepemilikan dari kuasa gelap dialihkan kita menjadi kepemilikan Tuhan Yesus. Lah, tetapi secara fakta ini yang menjadi tanggung jawab kita. Benarkah kita sudah benar-benar bebas dari kuasa gelap dan dimiliki Tuhan? Itu tergantung dari setiap kita masing-masing. Yaitu apakah seseorang memberi diri untuk dimiliki Tuhan, dicengkeram Tuhan, dikuasai Tuhan, atau membiarkan dirinya dikuasai oleh kuasa gelap, dicengkeram oleh kuasa gelap. Orang-orang yang masih hidup dalam kesenangan diri sendiri, kepuasan diri sendiri, hidup dalam kebencian, dendam, dosa, kenajisan, apalagi percabulan, trauma, ketidakjujuran, fitnah menfitnah, itu adalah orang-orang yang masih dimiliki kuasa gelap. Bahkan boleh saya katakan secara fakta orang itu memberi diri dikuasai kuasa gelap. Dia menyerahkan diri kepada kuasa gelap. Itulah sebabnya firman Tuhan jelas mengatakan, dan ini tidak bisa terbantahkan. Kalimatnya begini, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Itu Galatia 5 ayat 1. Jangan lagi dibelenggu oleh perhambaan. Artinya menghamba kepada keinginan-keinginan diri sendiri. Nafsu-nafsu diri sendiri. Artinya ada di dalam belenggu kuasa gelap. Maka pagi hari ini dengan rela mari kita memberi diri untuk dikuasai oleh Tuhan. Bagaimana itu bisa berlangsung atau terjadi? Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 3 berkata, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kematian terhadap diri sendiri adalah jalan untuk dimiliki oleh Tuhan. Kematian dari kesenangan, kematian dari kepuasan diri sendiri, kematian dari daging kita, kematian terhadap daging kita, itu adalah jalan untuk hidup dalam Tuhan. Maka firman Tuhan berlanjut berkata, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Inilah yang Tuhan ajarkan kepada engkau dan saya, saudaraku. Kita harus menempatkan hati, pikiran kita di kerajaan Tuhan. Kita mau berkata, aku sudah mati bagi dunia. Aku menutup pintu terhadap kesenangan dunia. Aku menutup pintu kepada hiburan dunia. Aku menutup pintu kepada kebanggaan-kebanggaan dunia. Dan aku merasa bahwa aku sudah ada di surga. Wah, itu luar biasa, saudara. Tubuhku di bumi. Aku masih harus bekerja, bertanggung jawab menghidupi daging ini, memenuhi tanggung jawab kepada keluargaku, kepada pekerjaan Tuhan yang dititipkan kepadaku. Tapi aku sudah menghayati bahwa aku sudah ada di dalam surga. Berani gak begitu, saudaraku? Coba pikirin, berani gak? Ini bukan level sembarangan loh orang berani mikir begini. Kita berani berkata begini, aku cuma menunggu waktu tubuh ini meninggal dunia. Roh dan jiwaku akan terangkat. Aku akan menikmati hari bersama dengan Tuhanku.
Gimana coba saudaraku? Sulit punya wilayah begini. Sulit sampai di level begini. Tapi memang tidak ada pilihan karena Tuhan sendiri yang berkata, kamu telah mati. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hal ini memang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sebab ini harus diperjuangkan. Diperjuangkan dengan real, dengan nyata dalam hidup melalui kebenaran firman yang mengubah pikiran melalui doa pribadi kita, melalui doa bersama, sehingga kita bisa menghayati apa arti dari ayat itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bisa menghayati kematian daging atau manusia lama kita, atau kematian dari dunia ini, kematian terhadap kesenangan dunia, dan kita mau memilih hidup bagi Allah, baru kita bisa berkata, tiada yang kuharap lagi apapun di bumi ini. Tiada yang kunanti lagi apapun di bumi ini. Itu baru orang benar-benar bertuhan dengan tepat, saudaraku. Tapi aneh kehidupan begitu di mata dunia. Mungkin teman-teman, saudara, keluarga kita bisa memandang kita aneh nih orang. Kok bisa begitu ya? Tapi inilah kehidupan Kristiani yang tepat dan benar. Karena menjalani hidup seperti ini bukan berarti kita jadi aneh, jadi nyentrik. Enggak, saudaraku. Kita masih berpenampilan wajar. Ya, tentu kita masih mencari nafkah, memenuhi kebutuhan hidup keluarga kita, atau kita bertanggung jawab dengan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Kita bekerja yang terbaik. Kita bertanggung jawab penuh. Kita masih bisa menikmati manisnya gula, lezatnya makanan. Masih bisa menikmati segarnya buah. Tapi hati kita tidak terikat sama sekali. Kita bisa naik mobil pribadi, bisa naik kendaraan umum. Tetapi orang yang hatinya benar-benar sudah ditaruh di dalam kerajaan surga adalah orang yang pasti dipelihara Tuhan secara istimewa. Amin, saudaraku. Kita akan mendapat perlakuan Tuhan istimewa. Ini sebuah penghiburan untuk kita, saudaraku. Di tengah kesulitan kita mengiring Tuhan yang melawan arus dunia. Tapi Tuhan akan perlakukan kita istimewa. Kita dijagai Tuhan walaupun banyak serangan, banyak cercaan. Dan pastinya, saudaraku, pikiran kita akan selalu tertuju kepada bagaimana kita bisa menyelesaikan pekerjaan Bapa dalam hidup kita. Kita berusaha bagaimana menemukan apa yang Tuhan tugaskan kepada kita untuk aku kerjakan dan selesaikan. Dan orang-orang seperti ini pikirannya hanya tertuju kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan. Maka kita harus hanya mengurusi pekerjaan Tuhan, saudaraku. Kita hanya mengurusi pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan akan mengurusi kita. Tuhan mengurusi orang-orang yang kita kasihi dan melindungi mereka. Ini pilihan. Mungkin banyak di antara kita belum sampai kepada apa yang saya katakan ini, di tingkat ini. Memang hal ini tidak bisa dimengerti hanya dengan pikiran ketika kita mendengar penjelasan ini dari renungan yang saya sampaikan ini. Kita harus menjalaninya, baru kita bisa menghayatinya. Maka pada pagi hari ini saya sampaikan, saudaraku, selamat berjuang ya. Kita belajar bersama. Kita mau senengin Tuhan aja. Kita mau dimiliki Tuhan saja. Amin. Selamat pagi ya, Tuhan memberkati.